Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru Istiqlal Kausar yang sudah menyempatkan hadir di ruangan audiovisual pada sore hari ini. Ya, di sini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung ingin melakukan aksi nyata, salah satunya mempresentasikan tentang budaya positif dan tentunya yang akan kita lakukan yang biasa dilakukan di sekolah. Oke, sebelum memulai lebih jauh, di sini seperti biasa ya, ini biasa saya lakukan di kelas juga. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu. Yang pertama, insya Allah kita tidak lama di sini. Jadi yang pertama tidak ngobrol, terus nanti diharapkan tidak terlalu banyak main HP, kecuali nanti kalau ada keperluan mendadak ya, keperluan yang urgent. Ya Bapak Ibu, di sini saya sengaja menuliskan niat. Jadi kalau di awal niatnya mungkin ini karena hanya presentasi CGB dan seterusnya, mungkin kita mulai detik ini meneruskan niat, insya Allah siapa tahu ada ilmu yang kita dapat ya dari mengikuti presentasi saya beberapa menit ini ya. Nah, di sini sebelum memulai lebih lanjut, saya ingin membagikan kertas. Nah ini langsung praktek saja untuk membuka paradigma kita tentang kontrol terhadap siswa. Tidak perlu satunya dibagikan, disobek, kecil-kecil saja. Nah ini pas kebetulan ya, yang laki-laki ada yang bisa berpasang-pasangan ya, yang perempuan juga sama. Minta tolong disobek, boleh sih. Pasangannya boleh beli, tapi lebih baik yang terdekat saja ya, yang terdekat saja karena nanti akan ada proses merayu, ada proses membujuk, mengancam, menghardik dan seterusnya. Nanti tinggal dipilih apa pilihannya ya. Oke, silakan dibagi. Oke, sudah satu-satu. Pak Ade sudah. Mungkin bisa ini Pak Ade, biar lebih enak ya berdasarkan eksperimen, ditaruh di bawah. Pak Martin, oke. Biar mempersingkat waktu, pasangannya yang dekat saja, Pak Sartono dengan Pak Suyadi, Pak Ade dengan Pak Martin, Bu Desi dengan Bu Aida, Bu Bila ya, Bu Bila dengan Bu Fadila. Yang pertama, ini dibagi jadi dua. Silakan Bapak Ibu boleh berperan sebagai A atau berperan sebagai B. Kalau tidak ada pena, ada beda ya. Yang tidak ada Bu Desi ya. Yang ada pena bisa menjadi person yang A. Jadi perintahnya, instruksinya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Yang sangat berharga apa? Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Oke, silakan Bapak Ibu. Misalkan, yang paling berharga bagi saya anak. Nah, itu ya. Atau yang paling berharga bagi saya apa? Yang mau dipertahankan. Ya, Bu Nova silakan. Silakan duduk. Ini masih ada kosong. Masih ada satu kosong. Tapi nggak punya pasangan. Gak apa-apa, nanti dicarikan pasangan. Jadi sendiri. Oke, waktunya habis. Silakan ditulis. Setelah itu dilipat, digenggam. Penanya bisa ditaruh di saku lagi ya. Salah satu aja yang bertindak sebagai A. Sedangkan yang bertindak sebagai B, yang tidak menulis tadi, instruksinya nanti ya, gak usah nulis. Yang bertindak sebagai B, instruksinya bukalah genggaman tangan temanmu sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Anda bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar bisa membuka tangan. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Yang bertindak sebagai A mempertahankan karena ini kalau menurut kalian itu berharga. Yang bertindak sebagai B boleh dengan cara apa saja supaya dapat genggaman. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, silakan.
Ya, harus ada usaha. Yang bertindak sebagai B, Pak Sartono harus ada usaha. Membuka boleh, dengan mengancam juga boleh, merayu boleh. Oke, yang digenggam itu yang sangat berharga. Yang digenggam yang sangat berharga. Jadi kalau sampai lepas berarti lepas sesuatu yang berharga, ya. Aduh. Oke, sudah dapat. Oke. Dengan memaksa. Oke ya. Jadi yang tidak dapat. Oke, boleh tahu Bu Fadila apa yang ditulis? Apa nama pacar atau bukan? Laptop. Oke. Bu Fadila mempertahankan laptop karena mungkin Bu Fadila masih S2 ya, jadi laptop sangat berharga, kalau sampai hilang memorinya. Oke, kelompok 1 ini ternyata Bu Fadila mempertahankan. Oke, kalau boleh tahu tadi apa yang dilakukan? Merayu, memaksa? Memaksa dikit, tapi gagal. Bu Desi, kalau boleh tahu apa yang ditulis? Oh, yang dilakukan mengancam dan berhasil. Oke. Intimidasi, Pak. Ini intimidasi dan berhasil. Pak Sartono, oh, berita. Suara kuat nggak apa-apa, tapi kalau lembut dikasih. Oke, suara kuat nggak bakal, tapi kalau lembut dikasih. Oke, saya ambil satu contoh ya. Kelompoknya Fadilah dan Bu Bila. Ternyata dirayu, sedikit ancam dan seterusnya tetap digenggam. Bu Desi mempertahankan, tapi kalau boleh jujur, saya yakin agak kecewa ketika yang dia pertahankan. Misalkan dia tulis tadi mobil, wah dirayu diancam sampai lepas mobilnya misalkan. Berarti kan saya kecewa. Nah di sini kenapa saya melakukan permainan ini? Di sini bisa dianalogikan dengan kita dan murid. Ya Bapak Ibu, kita dan murid. Ketika kita memaksakan sesuatu ke murid, ya, ketika kita memaksakan sesuatu ke murid, walaupun dengan berbagai cara, ayo nak, dan seterusnya, kalau memang bukan dari dia, akan hasilnya berbeda, akan dipertahankan. Apalagi dengan bentakan, apalagi dengan paksaan. Ya, itu ya. Di sini yang mau saya sampaikan. Apa yang terjadi tadi sudah kita bahas ya. Ternyata beraneka ragam yang terjadi. Selanjutnya pertanyaannya, oke, pertanyaannya sebenarnya terhadap siswa tadi atau terhadap Fadilah tadi, itu yang bisa melepaskan, Bu Desi yang bisa melepaskan, Pak Ade yang bisa melepaskan, sebenarnya secara jujur itu bukan orang lain, tapi siapa? Diri sendiri. Ya, Pak Ade melepaskan, udahlah. Nah, Pak Yadi melepaskan karena memang dari diri sendiri ingin melepaskan. Saya yakin kalau dari luar nggak terlalu efek ya. Nah, di sini saya tuliskan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sangat penting Bapak Ibu. Ini hanya ilusi. Kadang kita menjustifikasi siswa, ya, membuat dia merasa bersalah. Kamu ini melanggar aturan, kamu ini, kamu tahu nggak di buku tatib itu seperti ini. Nah biasanya Bu Nova seperti itu kan? Iya, guru BK. Dan seterusnya, percaya nggak? Kalau dia iya Bu, besok saya pakai bed, itu hanya ilusi. Sebenarnya dia tidak dari dalam hati, itu hanya ilusi saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita ngasih penguatan positif ke siswa. Jadi anak-anak ini pembelajaran terhadap kehidupan kita. Ada gambar semut, harus bergotong royong dan seterusnya. Itu berefek, tapi hanya ilusi saat, tidak tertanam lama. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya Bapak Ibu yang sudah punya anak, termasuk saya sering. Tapi setelah itu malamnya biasanya saya akan sadar. Astagfirullahaladzim, saya sudah memaksa anak saya. Ayo, Ji namanya. Ayo Ji main ke sana ini. Dan terusnya dia hanya diam, terpaku, didorong diam maju sedikit. Nah, itu yang kita sering perbuat
bagi anak kita, bagi siswa. Ayo nah masuk ke dalam, dengarkan, kamu harus diam, materi ini penting, sebentar lagi UAS, sebentar lagi PTS dan seterusnya. Mereka diam mendengarkan. Saya nggak yakin akan masuk semua. Mereka hanya diam. Itu hanya ilusi bahwa kita sebagai guru atau bahwa kita sebagai orang dewasa itu bisa mengatur anak-anak, padahal sama sekali tidak. Kalaupun tadi yang jadi person anak-anak itu misalkan dia menuliskan coklat digenggam, kamu paksa, bapak ibu paksa, saya yakin ada loh yang sampai ngotot benar mempertahankan coklatnya. Nah itu ya. Kalaupun mengiyakan hanya ilusi saja, ilusi sesaat. So siapa yang memiliki kontrol? Ditulis di bawahnya. Yang memiliki kontrol hanya Anda, yang memiliki kontrol terhadap diri Anda sendiri. Yang memiliki kontrol terhadap siswa hanya siswa sendiri. Orang lain berpengaruh tapi sangat sedikit. Oke, kita bahas. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada 3. Secara garis besar ada 2, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya, yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang biasa kita buat kesepakatan di awal, kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau masuk harus jam sekian. Kalau gurunya sudah di dalam, kamu di luar terlambat, tidak boleh masuk. Nah itu kesepakatan. Dia bisa datang awal bukan karena diri dia sendiri, tapi karena kesepakatan dan takut hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini ada ya, kalau zaman kecil dulu itu, ayo puasa, nanti di akhir puasa ada diberikan baju baru, diberikan 100.000 dan seterusnya. Nah itu motivasi eksternal yang bersifat imbalan, dan itu sebenarnya kurang bagus ya, karena memang takutnya tertanam terus menerus. Nah yang paling bagus ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau sudah sampai timbul kata-kata seperti itu, nah itu sudah subhanallah ya, sudah bagus gitu. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, ini hampir sama. Nah, tadi motivasi eksternal ada 2 ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Coba Bapak, coba saya minta pendapatnya Pak Ade, Mr. Ade. Menurut Pak Ade yang paling baik mana, hukuman atau penghargaan? Untuk siswa, hukuman atau penghargaan? Hukuman, punishment ya. Oke, Bu Desi, yang paling bagus ini sama-sama eksternal ya. Nggak ada yang berdasarkan versi masing-masing ya. Penghargaan. Oke, Bu Bila, penghargaan. Berarti yang penghargaan senang dikasih penghargaan, Mister. Yang hukuman berarti Mister sering dihukum. Oke, manakah yang paling baik, hukuman dan penghargaan? Penghargaan. Oke, kita lihat. Nah, yakin penghargaan atau hukuman? Yakin. Oke. Ini tahun 1993, berarti belum terlalu lama ya. Al-Filcon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak, bacanya saya salah berarti, harusnya tadi dititik dulu ya. Intinya menurut teori ini sama, nggak akan berpengaruh banget, nggak akan berhasil. Bu Fadila tadi ada hukuman, ada ancaman, ada penghargaan, ada iming-iming, ada rayuan, tetap nggak dikasih. Ya, jadi intinya sama, dihukum atau dikasih penghargaan sama ya. Nanti kita lihat yang bagus dikasih apa. Nah ini penghargaan itu sama dengan hukuman karena ada kata-kata penghargaan yang menghukum. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dulu waktu ini sombong sedikit, waktu SD saya sering mendapat hadiah karena juara kelas. Tahu nggak? Ternyata orang-orang lain itu ada yang merasa iri. Iri itu sama aja terhukum.
oh dia lagi, oh ini lagi, dan seterusnya. Dan itu tidak bagus ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang nggak tepat. Orang yang ternyata dia nyontek, kita nggak tahu nih. Oh kita kasih penghargaan, oh kamu dapat nilai 100 di PH. Nggak tahunya dia caranya apa. Caranya mencontek. Nah ini memang kurang tepat. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Di film-film sering itu ada dua orang Laskar Pelangi kalau nggak salah ya. Ada dua orang, yang satu sukses banget, yang satu enggak, satu dapat dukungan, yang satu tidak. Akhirnya berbeda kasusnya, ya hasilnya berbeda. Jadi penghargaan sebenarnya sama dengan hukuman. Bapak Ibu menghukum, itu sama dengan Bapak Ibu memberi penghargaan. Jadi sebagusnya seperti apa? Bagusnya seperti ini Bapak Ibu. Yang paling baik itu memberi apresiasi. Waduh, ini jangan-jangan sama nih apresiasi dengan penghargaan. Ada yang berpikir sama? Pak Reni mungkin? Sama ya. Sama ya? Tidak. Tidak. Ya, oke kita lihat pemaparannya. Nah, ini berbeda ternyata antara penghargaan dengan apresiasi. Apresiasi itu diberi pengakuannya secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian. Oke, di sini saya apresiasi kepada Bu Desi karena memang ini jujur di terlepas dari ini Bu Desi salah satu guru yang sering memberi apresiasi ke siswa-siswanya, terutama ke siswa-siswa wali kelas, anaknya kelasnya. Ya, memberi apresiasi terutama untuk Bu Desi. Tahu banget, enggak kayaknya. Iya, karena kan saya melihat 7B, saya melihat 8A ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kalau penghargaan itu cuma satu, wah yang paling datang pertama, wah yang paling rajin, yang paling ini, itu namanya penghargaan. Tapi kalau apresiasi enggak, bergantian besok sama ini, oh terima kasih ya nah ini dan seterusnya. Beri pengakuan secara konsisten, terus menerus dan fokus pada prosesnya. Nah ini selanjutnya. Ini kata-kata operasional saja yang sebaiknya bisa kita gunakan untuk memberi apresiasi ke siswa. Pembukaan kemarin saya perhatikan kamu datangnya tepat waktu loh. Nah sendirian, saya megang pundak, tidak di depan umum, tidak di depan kelas. Ya. Saya menghargai atas kejujuranmu. Pada saya dipanggil BK, ternyata dia jujur, Bu, saya tadi bolos. Nah, saya hargai kejujuranmu. Terima kasih untuk apa? Terus situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, pada saat mereka menolong murid baru kita beri apresiasi dan seterusnya. Nah, muncul satu lagi konsekuensi ya, muncul satu lagi konsekuensi. Ini sedikit lebih bagus dari hukuman ya, konsekuensi. Kita lihat apa bedanya. Oke, susah bacanya ya. Di sini identitasnya, jadi perilaku kita terhadap anak itu secara teori dibagi menjadi dua: identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Yang sukses, yang gagal tadi hukuman, dan satu lagi apa? Penghargaan, karena hukuman sama dengan penghargaan. Yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman dan penghargaan negatif, konsekuensi netral, yang positifnya restitusi. Ada yang sudah pernah dengar restitusi? Nanti kita bahas ya. Oke, ini banyak ya, banyak tulisannya. Saya bahas satu saja. Di kata-katanya di sini tanda petik ya. Hukuman itu peraturannya adalah masuk sekolah jam 7. Jadi kamu harus datang sebelum jam 7. Nah itu hukuman. Kata-kata seperti itu. Ya peraturannya seperti ini. Peraturannya harus pakai sepatu yang warna hitam. Kenapa kamu tidak pakai sepatu warna hitam? Nah itu. Kalau konsekuensi pertanyaannya berbeda, walaupun pelanggarannya sama ya. Peraturannya apa nak? Atau apa peraturannya? Kamu bisa nggak melaksanakannya? Nah itu ya. Kalau konsekuensi. Terus kalau restitusi, memang kamu pakai sepatu hitam udah yakin ya kalau pakai sepatu hitam itu bagus. Kamu belum tahu ya
alasannya. Nah, kita kasih tahu. Itu restitusi. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, misalkan dia pakai sepatu putih, kita cari solusinya. Nak, kamu pakai sepatu warna putih. Kira-kira apa nih menurut kamu solusinya biar besok tidak pakai sepatu warna putih lagi? Jadi kita langsung mematik pada solusinya, tidak hanya memarahi. Peraturannya itu warna hitam, apa kamu warna putih? Nah, itu berbeda. Akan diterimanya berbeda oleh siswa. Oke, ini susah ya kata Pak dia. Nah, ini langsung saja ada jawabannya Pak. Ada jawabannya. Yang dilakukan guru. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa refleksi kita bersama. Kira-kira Bapak Ibu seringan yang mana? Misalkan mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia harus menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ini termasuk hukuman. Ya, biasanya mohon maaf kita menyematkan label agama juga. Wah, menulis astagfirullahaladzim, atau kita suruh menyebutkan astagfirullahaladzim selama 150 kali dan seterusnya. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu, eksternal dan kurang efektif. Terus hukuman lagi, lari mengelilingi lapangan. Nah, biasanya Pak Sabano kayaknya nggak pernah ya Pak ya, nggak pernah, alhamdulillah. Tapi memang selama saya di sini belum pernah melihat anak-anak kecuali pemanasan ya, kecuali pemanasan untuk dihukum seperti itu. Berbeda dengan saya dulu waktu SMP. Murid diminta untuk push up 15 kali, ini hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Tapi jangan dikata-katai dengan kata-kata hukuman. Jadi konsekuensi, nah kamu sudah merobek kertas temannya, berarti tahu kan harus ngapain? Ya, saya mengganti dan seterusnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman. Nah, ini rangkuman yang tadi dari awal ini coba saya rangkum. Jadi kontrol manusia itu ada 3, ada eksternalnya 2, yang satu internal. Yang eksternal ada hukuman dan konsekuensi. Tadi lebih bagus mana Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang kedua ada penghargaan dan apresiasi, lebih bagus mana? Apresiasi. Nah, yang internal ada restitusi yang akan kita bahas setelah ini. Oke, ini tentang keyakinan kelas. Saya jabarkan sebentar. Sebelum masuk ke restitusi, karena restitusi itu salah satunya nanti ujungnya mempertanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebaiknya kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru mata pelajaran, kita punya kesepakatan awal dengan siswa. Yang kesepakatan itu nanti menjadi peraturan dan akan dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, atau kalau kita selalu mengembalikan Al-Quran ya ke rak Al-Quran. Nah, berarti keyakinan kelasnya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan komitmen. Nah, nanti di sini akan ditulis keyakinan kelasnya apa. Begitu juga dengan peraturan kelasnya. Biasanya peraturan kelas lebih banyak daripada keyakinan kelas. Ini sudah saya praktekkan kemarin di kelas 8A. Kalau Bapak Ibu ngajar, di belakang ada warna pink sama warna kuning ya. Di sebelahnya ada keyakinan kelas, sebelahnya yang warna kuning ada peraturan kelas ya. Ditandatangani oleh wali kelas dan ditandatangani oleh ketua kelasnya ya. Ini contoh praktik keyakinan kelas. Duduk siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 8A, kami ucapkan selamat datang di semester 2. Ya, di semester 2 ini kemarin bagaimana liburannya? Seru. Oke, sudah lama liburan, hampir
hampir kemarin berapa paket? Satu minggu ya? Setahun karena memang tahun baru ya. Setahun kita liburan. Nah sekarang kita sudah fresh kembali lagi ke sekolah. Nah sebelum memulai semester 2 ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama tentunya ketika kita ingin semester 2 lebih bagus, kita harus ada evaluasi. Ya, kita evaluasi semester 1. Sedikit evaluasi untuk kelas Bapak kelas 8H. Yang pertama mungkin Bapak lihat contohnya kemarin Bapak sebut saja ya, Dewangga. Dewangga Bapak 2 kali menemui terlambat ya. Iya. Mungkin pelanggaran yang lain ya masih bisa ditemui di semester 1. Bapak harap nanti di semester 2 tidak ada lagi. Nah, selain terlambat ternyata ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mungkin Bapak tidak terpantau ya yang ada di kelas, yang belum bayar uang kas, yang tidak piket, masih ada yang jajan makannya di ruangan dan yang lainnya. Nah untuk itu Bapak berharap semester 2 tidak ada lagi. Nah salah satu caranya Bapak ingin mengetahui keinginan kalian, mau seperti apa untuk kelas ini yang disatukan dalam kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas berarti kita membuat aturan kelas kita nih, tapi dari kalian yang membuat aturan. Misalkan kita sepakat mau apa? Kita sepakat tidak makan jajan di dalam kelas. Kita sepakat yang membuang sampah dikenai denda, misalkan. Atau kita sepakat akan disiplin. Kita sepakat tidak ngobrol ketika ada guru di depan. Kita sepakat apa? Kesepakatan kelas. Bapak minta ini nanti ditulis dalam satu post-it ini. Satu siswa menulis satu kesepakatan yang ingin kamu tuangkan di kelas ini, yang ingin kita sepakati. Peraturannya apa? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Satu siswa menulis di sini satu, nanti ditempelkan di depan. Ya, jelas ya? Ini ada 5. Siapa dong? 4 ya? Belakangnya apa nggak ada? Nggak ada kosong. Ayo sekarang berpikir. Oh, sepakatnya mau apa? Boleh makan bekal. Nanti kesepakatan kelas itu ditempelkan jadi satu di papan tulis belakang, atau nanti dibuatkan karton, nanti ditandatangani oleh ketua kelas dan Bapak. Dan Bapak harap kesepakatan karena dari kalian harus ditaati dan dipatuhi. 3, 5 ya, 3, 4, 5. Kalaupun nanti ada keinginan kalian yang agak aneh, ditulis di depan, nanti dibaca. Ini disepakati di dalam kelas. Diberikan satu-satu, ditulis. Karena kesepakatan, ide kalian sendiri ya, jangan ngontek sama temennya. Namanya gak usah. Kalau ditulis ketahuan dong. Iya, tulisannya gede kan, Pak. Bagaimana nih bendahara? Bendahara. Bayar uang kas tahun sekali. Iya. Sekali bayar 100.000 langsung mantap. Baik. Apa ya?
Sekali balas speaker nama. Tiap hari aja Les. Tiap hari aja Les. Tiap hari Les. Ya apa kan? Pak dan guru ngaji di kelas. Iya. Apalan tiap hari yakin betul. Oh iya, gue. Oke, kalau punya ide seperti Fatir tadi, ada zuhur, ngaji dulu nggak apa-apa. Kalau memang nanti di depan kita sepakati, tapi Bapak minta setelah ini dilaksanakan benar-benar. Sekarang meremehkan aku. Oke, yang belum? Yang belum. Oke, kalau sudah mulai dari barisan yang paling kanan silakan ditempelkan sembarang di sebelah sini ya, tempelkannya. Kita Bapak tulisannya dibedakan. Oh ini Tulisannya dibagus-bagusin, jangan dijelek-jelekin. Udah jelek, dijelekin nggak dibahas. Ayo sini, jelek. maju aja deh. Aduh ya apa ini? Boleh. Dah, benar. Kurang 5. Oke, yang sudah duduk. Apa ikhlas? Oke, lanjut yang perempuan. Sama. Enggak di sini juga sama. Apa jangan dikerjain PP. Oleh Bapak yang belum? Bapak minta, ini kan sekilas ya Bapak baca ya. Masuk belajar tepat waktu, boleh makan di kelas. Kalau lapar berlebihan, Lapar brutal. dilarang keras untuk makan di kelas. Nah, yang satunya boleh, yang satunya dilarang. Jaga barang-barang kelas, jangan dirusak, sapu dan yang lain-lain. Barang-barang untuk kebersihan kelas dilarang di sana. Nah, Bapak minta Fatir kan ketua ya? Gilang sama wakilnya? Radit. Yang satu perempuan. Gilang dan Adit. Ya, maju ke depan. Kedua, kalian pilih yang sama. Misalkan gini. Misalkan yang sejenis tentang menjaga fasilitas kelas, sapu dan yang lain-lain. Dengan ada yang sama diambil, di sini, dibarisin. Terus tentang wakas dibarisin. Dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Silakan. Gilang dan Anin. Dikelompokkan jadi satu baris. Siapa itu? Akil nampak kamu ketawa. Serius?
Bebas ngapain aja, Pak? Bebas lagi di ujung ini. Paling banyak apa tuh? Paling banyak apa? Makan juga. Skip dada. Turunin denda nggak piket. Oke, berarti kan Bapak bacakan secara umum ya, secara umum apa saja yang jadi keinginan kalian sebagai kesepakatan kelas. Bebas ngapain aja. Kalau bebas ngapain aja bukan peraturan berarti. Ya. Oke, berarti ini dicoret ya. Yang nulis siapa? Pokoknya saya bebas ngapain aja, boleh tidur ya nggak boleh. Ini bukan kesepakatan kelas ya. Soal PH jangan susah-susah. Kalau itu lebih ke mata pelajaran, bukan kayak ini. Tapi nanti diakomodir, nanti soal PH-nya diturunkan. Kemarin kan soal PH-nya kemarin itu kan sudah Bapak mudahkan, makanya sebelumnya itu udah Bapak buat soal standar yang Bapak ikut pelatihan di sana, tapi ada 5 yang sudah Bapak sangat turunkan grade-nya. Makanya kan ada yang dapat 100 kan? 1 kan? Tapi kan emang nggak dapat 100. Tapi kan ada yang dapat 100 ya. Oke. Selanjutnya sepakat gak buang sampah, jangan buang sampah di kelas, gak boleh membuang sampah sembarangan dan bertanggung jawab. Untuk para penghuni kelas 8A dimohon untuk tidak buang sampah sembarangan di dalam kelas, misalnya sengaja merobek-robek kertas dan dibuang sembarangan. Jika melanggar akan didenda. Perhatikan, ini kan ada 4 suara yang bilang jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Berarti sepakat ya? Berarti, oke di sini yang cuman usulnya cuma 1. Kita berarti suaranya masih banyak yang 3 ya. Intinya seperti ini. Kalian sudah kelas 8 sudah bukan SD lagi, sudah paham lah mana yang baik mana yang benar. Sesuatu yang baik ketika dibiasakan insya Allah baik. Percayalah, kalau kalian di sini sembarangan membuang sampah, Bapak curiga jangan-jangan di rumah seperti itu gaya hidupnya. Iya nggak Fatir? Jadi jangan sampai kamu menunjukkan, oh saya ini ternyata di rumah di kamar saya ini jorok, makanya saya biasa di sini membuang. Biasanya seperti itu. Ya makanya kita latih dari sekarang. Kesepakatan pertama, tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Oke, di sini tidak ada denda, tidak tertulis ya. Tapi Bapak yakin kalian yang namanya kesepakatan harus ditaati. Harus ditaati, harus kita junjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kazi Alhero dari 8A SMP Al-Kausar. Setelah kami melakukan pembentukan keyakinan kelas, kami merasa lebih memiliki kelas dalam artian peraturan-peraturan yang telah
kami sepakati akan kami laksanakan sehingga kami melakukannya dengan senang dan sadar. Terima kasih. Ini ada 4 yang sama. Dilarang keras bermain-main dengan peralatan kebersihan. Mematahkan sapu. Dilarang memainkan alat-alat kebersihan, apalagi sampai merusaknya. Pikir enggak, rusak alatnya iya. Yang rusak sapu kan lain Pak Lenas. Benar itu. Perhatikan. Kita sepakati itu memang tidak bagus ya. Tidak bagus. Yang kita sepakati sekarang, karena itu kesalahan, Bapak minta menggantinya. Kalaupun rusak, menggantinya. Ya. Karena itu alat dan itu properti dari kalian yang beli sendiri dari uang kas. Kalau sebentar rusak, kan habis uang kasnya untuk beli sesuatu yang rusak terus. Ya. Tapi nggak ada yang ngaku kan? Iya itu Pak. Iya ramean kamu enggak bukan satu orang yang gerak sama kamu ya. Oke. Perhatikan. Berarti mulai sekarang ya, dijaga alatnya. Kalau rusak dan terbukti harus mengganti. Nanti Bapak tunjuk orang-orang untuk menjadi spionasenya. Jangan mata-matanya yang rusakin kan mata-matanya bukan satu. Nanya, oh dia Pak. Oke, nanti Bapak akan tunjuk beberapa orang yang jadi spionase. Jangan sampai kalian tidak mengaku. Kalau dia udah ngomong, Bapak percaya kalian harus menggantinya. Sepakat? Oke, sepakat ya. Ditulis nih. Kita kembali ke slide. Nah, ini yang tadi dari awal saya sampaikan ada restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena komponennya ada 3, makanya membentuk segitiga. Yang pertama ada validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, ada 3 komponen itu. Ciri-ciri restitusi berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi, berbeda dengan apresiasi. Yang pertama, 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Contohnya kayak tadi yang saya sampaikan. Kira-kira kenapa warnanya putih? Besok bisa nggak? Nah, itu kita tawaran, bukan besok harus putih, itu paksaan. Ya, beda. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, yang ingin saya bahas salah satunya restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan bukan dimarahin, tapi dicari tahu penyebabnya, kita tanyakan solusinya apa. Solusinya bukan dari kita Bapak Ibu. Kalau solusinya dari kita itu sebenarnya bukan solusi. Solusinya dari mereka. Ketika mereka terlambat, nah kenapa terlambat? Ditanya. Mereka akan bilang, oh kamu udah berapa kali terlambat? 5 kali Pak. Kira-kira besok kok terlambat lagi? Enggak Pak, insya Allah ini. Bapak tanya, solusinya apa kira-kira? Bagaimana caranya biar kamu gak terlambat? Dia kan udah tahu masalahnya, dia sudah tahu solusinya. Kalau kita yang memberikan solusi, kamu harus abodemen. Abodemen itu tepat waktu. Paling berapa sih bayarnya? Itu akan berbeda halnya. Karena masalah yang mereka ketahui, mereka yang paling tahu solusinya, bukan dari kita. Lagi-lagi tadi, ya, yang dewasa bukan berarti memiliki hak untuk mengontrol yang lebih kecil atau mengontrol murid. Nah ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi.
misalkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya ini menstabilkan. Jadi seolah yang awalnya kita jadi penghukum nih, awalnya kita di atas, dia salah. Kita bilang, oh Bapak Ibu juga dulu pernah salah. Ya, tenang, bukan kamu aja. Ini stabil dulu. Jadi sejajar kita dengan yang tersangka kita sama. Ya. Jadi dia akan lebih enak untuk validasi kebutuhan. Ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, jadi bahasanya itu agak diangkat sedikit kan. Kalau dia bolos, kamu kita bilangnya bukan itu yang paling buruk, tapi saya yakin kamu tuh bisa lebih ke sana. Sama teman-temanmu yang kabur yang nggak ketangkap, tapi kamu enggak kan? Nah itu ya. Jadi lebih menyentuh ke hatinya. Seperti kata Dewa kan, kalau sudah disentuh di hatinya akan lebih enak selanjutnya. Menanyakan keyakinan apa nilai yang kita capai di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Nah ini lagi-lagi kembali ke kesepakatan kelas tadi. Setelah 2 tahapan awal, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini contoh praktiknya. Sebentar Bapak Ibu. Rafa, Bapak selaku wali kelas kamu, Bapak sudah mendengar laporan dari Pak Angga. Ya, tadi Pak Angga melaporkan katanya Rafa pada saat pelajaran Pak Angga, pada saat pelajaran prakarya tadi ada sesuatu hal yang terjadi. Apa benar Rafa telah mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada teman Rafa, kepada Najla? Ya Pak, betul. Cuman di saat itu saya masih kesal dan saya masih pikiran saya tidak kemana Pak. Makanya saya mengatakan itu, tapi saya mengaku saya salah Pak. Cuma si Najlanya itu kan dia orangnya nggak aktif saat bekerja kelompok. Di saat itu juga saya baru pertama kali berkelompok dengan si Najla sama si Kalita. Jadi dia tuh kalau sama saya gitu Pak agak tanggung gitu. Jadi saya orangnya juga tanggung itu kemudian. Makanya itu saya mengatakan hal seperti itu. Tapi dia juga meresponnya melebihi dari itu. Makanya saya agak kesal gitu dan saya mengamalkan kata-kata itu. Terus si Najlanya itu tersinggung, dia nangis Pak. Terus saya tuh udah mau minta maaf, cuman dia tuh kayak mengelak gitu Pak. Terus saya minta maaf terus. Oh seperti itu kejadiannya. Jadi cerita yang kamu ceritakan ke Bapak itu sama persis dengan yang Bapak dapatkan dari Pak Angga. Berarti di sini Bapak bisa menarik kesimpulan bahwa Rafa benar ya berkata jujur. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, Rafa sudah berkata jujur, sudah mengakui kesalahannya. Nah di sini yang ingin Bapak tekankan, Bapak tidak mencari siapa yang salah, Bapak tidak mencari siapa yang memulai duluan, apakah Rafa atau Najla, tetapi yang perlu digarisbawahi kejadian seperti ini tidak bagus Rafa. Dan Bapak berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari pada saat kalian belajar bersama atau belajar dalam suatu kelompok. Rafa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya dan kedepannya bisa memperbaikinya. Rafa, kalau boleh tahu penyebab utama apa ya yang menyebabkan sampai hal ini terjadi, sampai Rafa berkata yang kurang bagus terhadap Najla? Saya ingin bertanya sama dia, cuman dia itu dikacangin juga kayak diberi amat gitu. Makanya saya kesal dan saya melakukan omongannya seperti itu. Oh, berarti awalnya memang ada beda pendapat ya Rafa dengan Najla pada saat awal kerja kelompok. Tapi sebaiknya Rafa tidak perlu menyebutkan kondisi fisik Najla, karena dengan menyebutkan kondisi Najla, kondisi fisiknya dia akan tersinggung. Mungkin Rafa bisa menggunakan kata-kata lain yang diskusi dengan bagus dengan Najla sehingga tidak ada yang tersinggung. Oke, Rafa kan sudah tahu. Nah, sekarang menurut Rafa sikap yang bagus seharusnya Rafa seperti apa kepada Najla atau kepada teman-temannya? Untuk kedepannya mungkin nggak ini terjadi lagi. Sekelompok sama laki yang lain itu akrab, saya aktif gitu. Ini
yang waktu itu membantu Pak. Tapi karena ini saya pertama kali sekelompokan sama perempuan, jadi saya agak kaget gitu. Entah yang saya kaget, entah yang perempuan itu kaget Pak. Saya baru pertama ini sekelompokan sama Pak Angga. Pak Angga disuruh sekelompokan bergabung dengan wanita. Jadi saya di situ agak canggung Pak, agak kayak bingung gitu, entah mau ngomongnya gimana. Baru pertama itu sekelompokan sama perempuan, biasa kan sekelompokan sama laki-laki. Dia agak akrab gitu, kenapa kan mereka nggak mungkin kayak biasa-biasa aja sama-sama aja. Oke, baik. Berarti Rafa sudah mengerti ya kesalahannya yang terjadi. Sekarang yang ingin Rafa lakukan apa? Saya sekarang mau minta maaf sebenarnya kalau saya ada salah, walaupun dia salah sebenarnya, walaupun saya akan salah. Walaupun itu dia tidak ingin melakukan, tapi saya sudah berjalan untuk bagus untuk melakukan ini. Alhamdulillah, bagus. Berarti setelah ini yang ingin dilakukan Rafa adalah meminta maaf terhadap Najla ya. Baiklah kalau begitu. Di sini Rafa sudah menyadari kesalahan Rafa. Walaupun Rafa bilang kondisinya pada saat itu masih pening, ya masih nggak enak badan dan ada perbedaan pendapat dengan Najla. Jadi Bapak ingin ini dilakukan benar-benar dan Bapak ingin Rafa berkomitmen untuk kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi, bisa menerima pendapat orang lain. Dan di sini Bapak selaku wali kelas akan memantau ya, apakah hubungan Rafa dengan teman-temannya atau dengan Najla selama 1 minggu ke depan sudah lebih baik atau seperti apa. Terima kasih Rafa sudah berbagi dengan Bapak, sudah mau berkata jujur dan sudah mau mengakui kesalahannya. Dan alhamdulillah Rafa sudah mengetahui langkah-langkah yang harus Rafa ambil ke depannya supaya ini tidak terulang lagi. Terus teknik ini bagaimana menurut Rafa? Menurut saya metode ini bagus sih Pak, soalnya mengambil kejujuran juga Pak. Dan kita tidak mungkin melakukan kesalahan itu lagi karena kita udah membersihkan diri kita. Orang-orang yang pikirannya negatif itu mungkin akan menjadi positif kalau sama. Terima kasih Rafa atas tanggapannya. Assalamualaikum Rianda. Waalaikumsalam Pak. Bapak selaku wali kelas mendapat laporan dari guru piket. Kemarin Rianda pulang duluan ya sebelum pelajaran sekolah berakhir. Benar Pak, tapi bukan saya yang melakukan. Teman lain ada yang ikut bolos juga Pak. Oh begitu. Bapak memang tidak tahu kejadian persisnya seperti apa. Bapak tidak mencari dan menghakimi siapa yang salah, siapa yang mengajak, yang memulai atau yang ikut-ikutan. Yang jelas, Rianda, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang paling penting, kita bisa mengambil hikmahnya dan memperbaiki sehingga tidak terulang kembali. Kalau boleh tahu Rianda, mengapa ya? Atau kenapa Rianda bisa ikut-ikutan? Atau menurut Rianda penyebab utamanya apa? Kenapa Rianda bisa bolos sekolah? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain Pak, supaya kompak pulangnya. Soalnya saya juga serumah dengan teman lain. Lagian juga praktik di sekolah kan sudah selesai, tinggal nunggu jam pulang. Rianda masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Rianda, orang yang bagaimana yang disebut disiplin dan orang yang bagaimana yang disebut mandiri? Orang yang disiplin itu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak. Sedangkan orang yang mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Alhamdulillah, Rianda sudah ingat ya. Sekarang, apa yang Rianda bisa lakukan terhadap keyakinan kelas kita? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Saya akan minta maaf pada guru-guru. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Bapak yakin Rianda bisa melakukannya dan beberapa hari ke depan Bapak akan melihat ya perkembangan Rianda. Terima kasih Rianda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu ya restitusi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita mulai dari sekarang kita bersama, kalau yang awalnya kita sering sebagai
penghukum, kita sering sebagai ya, biasanya kita seringnya sebagai penghukum ya. Sebagai penghukum mungkin kita bisa beranjak sebagai kawan, sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi itu. Saya rasa ini sebenarnya ada testimoni ya, testimoni dari Rafa, terus testimoni dari Rianda tadi, bagaimana perasaannya. Ya, di luar itu semua mereka cerita ini berbeda Pak, berbeda dengan mohon maaf ya beberapa ya, berbeda dengan yang di BK. Yang di BK seperti ini, yang di sini ternyata tidak menegangkan dan seterusnya. Jadi pertama langkahnya kita menanyakan ke dia, ya. Saya agak lupa tadi angkanya deh. Kita menanyakan ke dia salah atau tidak, kita menanyakan keyakinan dia, dan yang terakhir kita tanya solusinya. Ya, bukan hanya menjustifikasi dia salah, harusnya begini, dan harusnya begini. Oke, ini di ujung pertemuan kita. Mungkin yang terakhir saya minta salah satu bapak, satu ibu lah. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Saya yakin tadi ada yang sedikit berubah. Mudah-mudahan ada yang sedikit berubah tentang yang saya sampaikan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tentunya karena tadi ada beberapa hal baru yang mungkin baru Bapak Ibu dengar. Oke, mungkin 3 aja. Silakan Bapak Ibu satu-satu bernomor. Ini lebih berkaitan. Silakan. Pertanyaan jawaban nomor semuanya. 1, 2, 3, 4 boleh atau 1, 2, 3. Refleksi saja, refleksi selama mengikuti sesi ini, apa yang didapat, terus kesannya apa, ada nggak paradigma yang berubah? Untuk yang saya dapat, hal baru yang saya dapat tadi yang restitusi pilihan terkait dengan saya sebagai guru BK, benar tergantung tipe anak atau masalah lah ya gitu kan. Dan saya menceritakan sedikit tentang saya, artinya dengan job desk saya. Di BK ini kurang personil Pak, itu yang pertama. Perbandingan guru dengan siswa nggak imbang, sehingga faktor guru yang sudah sangat kelelahan itu menjadi sangat penentu bagaimana dia bersikap atau bijaksana menghadapi masalah gitu. Kalau masalahnya masih pagi, masih fresh, is oke. Tapi kalau udah jam 3 sore, jangan harap bisa senyum gitu ya. Tapi dengan seperti ini paling tidak saya tahu untuk mendapatkan restitusinya pilihan. Itu yang saya tahu. Artinya saya ini, kalau dari segi hukuman disukai, artinya mungkin sudah pernah saya jalani lah seperti itu, hukuman, penghargaan, apresiasi itu sudah. Tapi sampai di level restitusi artinya itu belum. Untuk saya maksudnya memberikan pilihan-pilihan ke mereka ya gitu. Kalau perasaan apa yang muncul, apa ya? Ya aja. Banget gitu. Jadi gimana? Perasaan yang muncul. Jadi gimana? Kalau saya hari ini saya suka. Saya bilang bahagia banget, happy enggak, sedih banget enggak. Saya suka karena hari ini saya sudah lelah, ngadepin banyak, tapi saya dapat di sini agak sedikit menjadi fresh otak saya. Karena lihat saya ya. Ya. Enggak juga. Karena menjadi karena kan kita setiap dari kita ini sebenarnya butuh ngecas ya. Antar sesama teman, sesama ini yang diberikan Bapak Tony gitu ya, berbagi hanya sharing cerita itu bisa membuat cas gitu ya gitu. Saya suka Sudah? nomor itu baru nomor berapa? Oke, kasih lanjut. Saya mau sampai 12 Pak. Sorry Bapak, salahnya kasih mic ke saya. Kalau peran among itu apa saya nggak ngerti, taunya among us. Oh, mengamong. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama itu bodoh ini? Biasa aja. Saya akan menjadi among seperti apa yang selama Itu maksudnya saya. Itu Pak ini Saat dalam menyampaikan modul. Sebenarnya saya kalau dengan Pak Fatoni mungkin di sayanya, kalau menurut saya Pak Fatoninya udah baik, tapi bahasanya itu terlalu belibet gitu. Saya tuh orangnya paling simpel gitu. Ini gini, ini kesini, ini gini gitu. Paham nggak gitu, mencun nggak? Nah gitu. Karena bahasanya terlalu ketinggian menurut saya gitu. Jadi agak dipahami
Tapi sekarang sudah paham kan? Gitu, itu aja sih masukannya. Ada lebih fleksibel lah, nggak usah ada itu amat. Sukses buat Bapak tadi, Megasti. Terima kasih Bu Nova. Dari bapaknya? Yang senior. Senior? Oh, adik. Refleksinya. Paradigma baru yang didapat apa? Ya, yang baru tadi ya, saya baru tahu kalau penghargaan itu beda dengan apresiasi. Dan ternyata ada juga hukuman yang berbeda dengan konsekuensi ya. Saya pikir selama ini sama, menghukum dengan konsekuensi, karena dari dulunya juga ngasih tahu kan. Saya pikir itu. Untuk sesi ini ya alhamdulillah saya perasaannya baik ya, rasanya senang ya, kalau udah diundang, udah dikasih makan, udah dikasih minum, dan juga dapat ilmu yang pasti ya. Saya akan jadi ngomong seperti apa yang mudah-mudahan Pak Fatoni di yang akan datang menjadi lebih baik lagi dan sukses dan bisa menjadi guru penggerak yang benar-benar bergerak ya. Ya, bergerak untuk lebih baik lagi. Kanan kiri Oke, mungkin itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Tujuan kami di sini bukan seharusnya di awal tadi ya, bukan menggurui, tapi sedikit berbagi. Berbagi kalau di dalam penggerak itu ada namanya berbagi hal positif ya. Dari hal positif ini kan beberapa yang mungkin sudah saya dapatkan terlebih dahulu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum. Mungkin untuk selanjutnya, angkatan selanjutnya saya secara pribadi mungkin berharap Bapak Ibu bisa masuk ke dalam penggerak semua. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang berkenan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi